adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan penuh sukacita. Selamat datang kembali di ibadah sekolah minggu secara online yang kali ini akan dibawakan oleh kakak-kakak sekolah minggu dari GKP Jatiranggon. Perkenalkan, nama kakak, Kak Laura. Nah, sebelum kita memulai, kita mau memuji Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Sri. Silakan Kak Sri. Hai adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kak Sri dari GKP Jemaat Jatiranggon. Baik adik-adik semua, sebelum kita sama-sama mendengarkan cerita Alkitab, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita akan menangkan pujian, selamat pagi Tuhan. Ayo adik-adik semua, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Selamat pagi Tuhan, kami terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami supaya kami sehat dan pintar, dan supaya kita mengerti firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam ibadah sekolah Minggu bersama melalui media YouTube. Baik adik-adik, kalau tadi sudah menyanyi, sekarang tiba kita semua untuk membaca firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Mari adik-adik siapkan hati dengan sikap yang baik, kita akan berdoa. Gimana ya kalau mau berdoa sebelumnya apa dulu ya kita? Nyanyi dulu, nyanyi. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Kakak pingin semua duduk manis, lipat tangan, tunduk kepala, matanya dipejamkan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah membangunkan kami
di pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan membaca firman Tuhan. Kami akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Namun Tuhan, sebelum kami membacanya, sebelum kami mendengarkan cerita, kami mau mengundang Tuhan Yesus hadir agar kami dapat mengerti dan dapat memahami firman Tuhan yang akan kami baca di pagi hari ini. Tuhan Yesus datanglah, kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengar. Amin. Baik adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan di minggu pagi hari ini. Pembacaan kita minggu pagi hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 29. Adik-adik ada yang tahu tidak? 1 Raja-Raja ini ada di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Ayo, ada yang tahu? Yes, betul, ada di Perjanjian Lama. Untuk yang bilang Perjanjian Lama dapat nilai 100, luar biasa. Yuk, yang sudah menyiapkan Alkitab di mejanya masing-masing, kita buka Alkitab kita diambil dari 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai dengan 29. Boleh kalian semua di rumah masing-masing membacanya, berbarengan dengan kakak membacanya saat ini. Mari kita baca firman Tuhan. Lembaga Alkitab memberi judul Kebun Anggur Nabot. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot, orang Yisrael, mempunyai kebun anggur di Yisrael di samping istana Ahab, Raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau, jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot, orang Israel itu kepadanya, tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelunggupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Izbel, istrinya, dan berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? Lalu jawabnya kepadanya, sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Yisrael itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sahutnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu. Kata Izebel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Yisrael itu. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memateraikannya dengan materai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu, bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Orang-orang sekotanya yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu melakukan seperti yang diperintahkan Izebel dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat, katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Setelah itu mereka menyuruh orang pada Izebel mengatakan, Nabot sudah dilempari sampai mati. Segera sesudah Izebel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkata Izebel kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang Israel itu menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikan kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi. Ia sudah mati. Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot orang Israel itu untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, bunyinya, bangunlah, pergilah menemui Ahab raja Israel yang di Samaria.
Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Kata Ahab kepada Elia, sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku. Jawabnya, memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baasa bin Ahia. Oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenai Izebel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Izebel di tembok luar Yisrael. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang berbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena ia telah dibujuk oleh Izebel istrinya, bahkan ia telah berlaku sangat keji dan mengikuti berhala-bahala, tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Sedemikian jauh firman Tuhan yang kita baca semuanya adik-adik. Yang dikatakan berbahagia adalah semua yang adik-adik baca firman Tuhan pada saat ini, lalu mengambil yang baiknya untuk kehidupan adik hari lepas hari. Haleluya. Adik-adik, kalau tadi kita sudah membaca firman Tuhan yang begitu panjang dari 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 29, tadi ceritanya tentang apa ya adik-adik? Bercerita tentang Nabot, pekebun anggur yang kebetulan kebun anggurnya bersebelahan dengan istana milik Raja Ahab. Di situ Raja Ahab berencana ingin menanam sayur-sayuran di dekat istananya. Dan namun lahannya di istana sudah tidak ada. Akhirnya dilihat di sebelah istana itu ada perkebunan anggur Nabot. Di mana perkebunan anggurnya, adik-adik lihat ya gambarnya situ, anggurnya lumayan berhasil perkebunannya Nabot ini. Anggurnya manis-manis dan berbuah banyak. Tiba-tiba Raja Ahab mendatangi Nabot. Dia ingin meminta agar kebun yang dimiliki Nabot menjadi milik Raja Ahab. Nah, di sini kita lihat, adik-adik, lihat di gambar belakang kakak ini ada Raja Ahab menjumpai Nabot. Dia bilang gini, Nabot, boleh nggak lahan anggur kamu ini menjadi milik aku, dan nanti aku akan gantikan lahan kamu ini dengan lahan anggur yang di sebelah sana yang lebih luas lagi. Atau kalau kamu nggak mau diganti dengan kebun anggur lagi, gimana kalau saya beli kebun anggur ini kamu ini? Karena saya berniat untuk menanam sayur mayur di dekat istana saya. Lalu apa jawab Nabot kepada Raja Ahab? Tidak akan kuberikan tanah lahan yang diwariskan kepada keluarga dan nenek moyangku ini kepadamu. Tidak akan kuberikan, karena ini adalah warisan keluarga. Nabot tetap bersikukuh bahwa saya harus mempertahankan warisan yang diberikan oleh nenek moyang mereka, yaitu warisan dari keluarganya, yang sekaligus juga warisan dari Allah Bapa. Lalu mendengar kata itu, Raja Ahab dia pulang ke istana. Adik-adik, dia pulang ke istana, dia lalu sedih, dan dia tidak mau makan. Lalu di situ dijumpailah oleh istrinya Ahab. Raja Ahab itu tadi istrinya bernama Izebel. Izebel menjumpai Ahab, dia bilang, kenapa kamu sedih? Kenapa kamu tidak mau makan?
Kata Raja Ahab, aku tidak mendapatkan lahan Nabot, Nabot tidak memberikannya, katanya begitu kan ya. Lalu apa yang dilakukan kata Isabel? Kata Isabel, tenang, tenang saja, kamu kan raja, kamu pasti bisa memiliki itu semua. Lalu apa yang dirancang oleh Isabel? Isabel merancangkan kejahatan kepada Nabot, sehingga di akhir pembacaan kita tadi diceritakan bahwa Nabot akhirnya mati dibunuh dengan dilempar batu oleh rakyat karena difitnah kalau Nabot telah melanggar Tuhan, telah menghina Tuhan dan menghina raja dan tidak patuh pada Tuhan dan tidak patuh pada raja. Itu yang itulah yang tuduhan yang disampaikan kepada Nabot sehingga Nabot dihukum lempar batu sehingga mati. Adik-adik, cerita di sini begitu Nabot begitu setia mempertahankan warisan dari keluarga, begitu taat apa yang diperintahkan oleh keluarganya untuk mempertahankan lahan yang diberikan nenek moyangnya, sehingga seorang raja pun yang memintanya dia tidak berikan, bahkan ditawari uang pun dia tidak berikan, dia tidak terbujuk oleh rayuan Raja Ahab. Nah, demikian juga dengan adik-adik. Adik-adik, selama ini adik-adik patuh nggak dengan perintah Tuhan? Patuh nggak dengan perintah orang tua? Misalnya orang tua menasihati, misalnya adik-adik gini, adik-adik selama belajar di sekolah jangan jajan ya, nggak boleh jajan sembarangan, supaya adik-adik tidak sakit. Lalu ada yang patuh nggak? Kadang-kadang di sekolah, setelah sekolah dia jajan sembarangan, ada yang jajan es krim atau segala macam, akhirnya pulangnya dia batuk, sakit. Itu menandakan orang yang patuh atau tidak pada orang tua? Tidak ya. Kadang-kadang ada juga yang begini, sudah gak apa-apa jajan es aja, aku aja jajan es. Masa sih kamu gak berani jajan es gitu kan? Ada yang dibujuk-bujuk gitu, akhirnya terbawa bujukan teman-teman. Ada yang begitu enggak? Pasti ada ya. Nah, adik-adik, pada saat ini adik-adik diminta suruh patuh dan taat seperti Nabot yang taat dan patuh kepada nenek moyangnya untuk mempertahankan tanah warisan. Demikian juga dengan adik-adik. Hari ini firman Tuhan mengajarkan adik-adik untuk patuh dan taat kepada orang tua maupun kepada Tuhan. Nah, apapun yang dibujuk oleh orang-orang sekitar yang merancangkan hal yang tidak baik, adik-adik nggak boleh ikuti. Kadang-kadang bujukan orang-orang belum tentu baik. Jadi tetap dengar-dengar dengan nasihat orang tua, tetap patuh. Misalnya orang tua melarang kamu untuk tidak main keluar, ya kamu jangan main keluar. Apa tujuannya? Biar tidak berbahaya atau biar tidak kena sakit, itu tujuannya. Kalau misalkan ada teman yang merayu, misalkan, udahlah main aja, orang mama nggak ada juga, kita main aja yuk. Nah, tiba-tiba terbujuk oleh rayuan sama teman-teman, dia main. Nanti kalau tiba-tiba kenapa-napa pada saat main, ayo, nanti kenapa? Jadi orang tuanya akan merasa sedih. Demikian juga saat ini ya adik-adik, melalui firman Tuhan, kakak kepingin adik-adik semua menjadi anak yang patuh dan taat kepada orang tua. Dan dengar-dengaran dengan nasihat orang tua. Apapun yang dipesankan orang tua itu semuanya baik buat adik-adik. Jadi, mulai saat ini, adik-adik menjadi anak yang patuh ya. Patuh sama seperti Nabot yang patuh mempertahankan warisan yang diberikan kepada keluarga atau nenek moyangnya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Terima kasih karena sudah menyimak firman Tuhan pada saat ini. Adik-adik semua sudah mendengarkan cerita Alkitab yang dibawakan oleh Kak Agus di pagi ini. Agar kita selalu ingat untuk rajin membaca Alkitab, mari adik-adik kita kembali memuji Tuhan dengan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau
tumbuh. Hai adik-adik, tadi kalian sudah mendengarkan cerita tentang Raja Ahab dan kebun anggur Nabot. Nah, sekarang Kak Vero mau ajak adik-adik untuk melakukan aktivitas di kelas masing-masing. Nah, perhatikan baik-baik ya apa yang harus dilakukan. Adik-adik, mari kita mulai dengan kelas balita ya. Untuk kelas balita, adik-adik akan melakukan aktivitas di Nearpod. Nah, minta mama papa untuk mengetik nearpod.com. Lalu adik-adik masukkan kodenya di sini. Ya, kodenya adalah 7F43D. Lalu kita klik yang panah biru ini. Oke, tunggu sebentar ya. Nah, minta mama atau papa menulis nama adik-adik. Misalnya Hikaru, dari jemaat mana? Misalnya Jatiranggon. Lalu klik Join Lesson. Nah, adik-adik lihat gambar ini. Gambar apa ya? Gambar Nabot sedang berada di kebun anggurnya ya. Nah, tugas adik-adik adalah mewarnai gambar ini. Adik-adik bisa minta bantuan mama sama papa ya untuk memilih warna. Misalnya mau pilih warna apa ya untuk anggurnya? Mungkin warna merah ya. Nah, adik-adik bisa pilih warna merah lalu warnai dengan hati-hati ya adik-adik seperti ini. Nah, seperti itu ya. Mau warna hijau untuk daunnya, boleh juga. Warnai seperti ini ya. Nah, adik-adik lakukan semuanya diwarnai sampai gambarnya penuh dengan warna. Ya. Selamat mengerjakan adik-adik. Semangat! Sekarang giliran kelas anak kecil. Apa ya yang harus dilakukan untuk aktivitas hari ini? Nah, Kak Vero tunjukkan ya. Untuk aktivitas hari ini, silahkan adik-adik minta mama dan papa untuk lihat linknya di deskripsi dari YouTube hari ini. Ya, lalu diklik langsung linknya bisa atau di copy ke browser seperti ini. Nah, adik-adik akan diminta menuliskan nama di quiz word wall ini ya. Tuliskan nama adik-adik, jangan lupa ya. Boleh ditambahkan asal jemaatnya ya supaya Kak Vero bisa tahu nih, ini siapa ya, dari jemaat mana ya. Contoh ya, misalnya Riu dari Jatiranggon. Nah, bisa dikasih underscore seperti ini. Lalu kita mulai, start. Gamenya kita mulai. Tunggu sebentar ya adik-adik. Nah, tugas adik-adik adalah mencocokkan gambar dengan keterangan gambar sesuai cerita firman Tuhan hari ini. Kita mulai ya. Nah, coba adik-adik perhatikan gambar ini dan tulisan yang ada di sebelah kanan. Adik-adik baca dulu tulisannya. Misalnya yang pertama nih, Raja Ahab yang ingin kebun anggur Nabot. Kira-kira gambar yang mana ya yang menunjukkan Raja Ahab? Kalau misalnya adik-adik sudah ketemu gambar yang tepat, adik-adik tinggal klik gambarnya, lalu ditarik menuju ke jawabannya. Ya, contohnya misalnya seperti ini ya. Nah, adik-adik lakukan hal yang sama juga untuk yang berikutnya. Lalu jangan lupa di akhir submit answers ya. Kumpulkan jawabannya. Nanti adik-adik bisa lihat skor adik-adik ada berapa. Gitu ya. Semangat mencoba.
Nah, adik-adik, sekarang giliran kelas anak besar dan pra-remaja. Untuk kelas anak besar dan pra-remaja, akan ada kuis di Wordwall juga ya, tapi agak berbeda nih kuisnya. Silahkan adik-adik lihat linknya di deskripsi di YouTube hari ini, lalu diklik linknya, atau adik-adik juga bisa mengcopy link itu ke browser di laptop atau di handphone adik-adik ya, seperti ini. Nah, di copy linknya lalu enter, adik-adik akan masuk ke kuis kelas anak besar dan pra-remaja. Jangan lupa tulis nama ya, misalnya Riu Jatiranggon. Lalu kalau sudah menulis nama dan asal jemaat seperti ini, silahkan klik start. Nah, apa yang harus adik-adik lakukan? Adik-adik harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuis ini. Tapi ada aktivitas yang lain juga. Adik-adik harus gunakan panah atas, bawah, kiri, dan kanan untuk menuju ke jawaban yang benar. Ternyata ada pengganggu juga nih yang akan menghalangi adik-adik untuk bisa menuju ke jawaban benar. Jangan sampai bertemu dengan pengganggu itu karena nanti adik-adik akan mati, harus mengulang permainannya ya. Kita coba ya. Nah, ini adik-adik nih, ya, hati-hati dengan pengganggu nih. Pertanyaannya, nama Raja Israel dalam cerita hari ini, siapa ya? Oke, adik-adik harus cari terus sampai ke jawaban yang benar. Oh, nah hati-hati ya dengan para pengganggu itu, adik-adik hanya punya 5 kesempatan, 5 lives ya, untuk bisa memenangkan kuis ini. Oke, selamat mencoba adik-adik. Semangat! Nah adik-adik, hari ini kita sudah belajar tentang ketaatan dari Nabot, tokoh Alkitab yang kita dengar ceritanya hari ini. Semoga yang sudah taat semakin bersemangat untuk tambah taat lagi. Dan yang belum, ayo kita sama-sama belajar taat. Kepada siapa? Kepada orang tua di rumah, kepada guru di sekolah, dan terutama taat kepada Tuhan. Mari kita berdoa supaya Tuhan memampukan kita untuk menjadi anak-anak yang lebih taat lagi. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas berkat-berkat-Mu. Kami juga bersyukur karena kami telah belajar dari Nabot tentang bagaimana kami harus taat. Tuhan Yesus, mampukan kami menjadi anak-anak yang taat dan lebih taat lagi kepada orang tua kami, kepada guru-guru kami, dan juga terhadap Engkau. Tuhan Yesus berkati kakak-kakak sekolah minggu dimanapun berada dalam lingkup sinodal, agar mereka penuh hikmat dan kebijaksanaan terus dimampukan untuk mengajar kami bersekolah minggu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi orang tua kami, oma opa kami, agar mereka selalu sehat, kuat, dan selalu aman dalam lindungan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Berkati mereka agar mereka memimpin kami dengan adil, penuh hikmat dan kebijaksanaan. Terutama Tuhan berikan kemampuan bagi pemerintah kami untuk terus berupaya memerangi wabah pandemi virus COVID-19. Agar kami menjadi negara yang sehat, yang damai dan sejahtera. Ini doa kami yang kami naikkan dalam nama Putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih.